Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, pagi hari ini, bukan pagi hari ini ya, pokoknya hari ini kita akan ngoprek lagi atau bongkar-bongkar lagi ya. Saya akan merealisasikan skema yang kemarin ya. Yang kemarin yang sudah saya sampaikan video sebelumnya. Nah, skemanya ini ya. Oke, kita akan realisasikan, kita akan buat untuk antenanya tanpa bracket ya. Jadi tanpa bracket. Jadi kalau teman-teman memang kesulitan untuk mencari bracket, kita coba buat tanpa bracket. Nah, alat yang wajib yang kita butuhkan itu garisan siku ini ya. Garisan siku ini supaya ukurannya tepat ya pada sisi-sisi dari antenanya, apa boomnya. Kita butuh siku. Kemudian yang kedua, kita butuh sigma. Ini ukuran ini untuk menentukan titik tengah dari sebuah elemen. Jadi ini saya pakai untuk garis ya tengahnya, dan saya lock di sini, saya kancing ya, saya ikat kancing. Jadi ketika kita menggaris tengah itu, dia tidak akan bergeser ya, sehingga posisi titik tengah tadi dari garis yang kita buat bisa lurus ya. Meskipun mungkin tidak 100% sempurna, tapi paling tidak bengkok-bengkok semuanya. Artinya masih dilihat lebih lurus dibandingkan kalau kita tidak pakai dua alat ini untuk mempresisikan ukuran dari boomnya. Oke, mari kita langsung aja. Saya tadi udah ngebor-ngebor, makanya langsung aja kita lanjutkan bor-bornya supaya Anda tahu. Jadi di situ saya butuh bor 13 mili sama bor 10 mili. Ya 10 mili itu untuk elemen-elemen, kemudian yang 13 mili untuk drive-nya. Oke, mari kita lihat proses pembuatan antena Yagi Cross 4 elemen VHF dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elemen UHF. Mari kita lihat sama-sama pembuatannya.
Ya, kita sudah selesai untuk potong-potong aluminiumnya. Jadi untuk yang UHF-nya ada 8 elemen ya. Ada 8 di sini udah kita ukur 8 elemen, kemudian yang VHF-nya ada 4 elemen. Nah, nanti kita butuhkan sorting bar-nya 2 biji ya, sorting bar untuk driven dari VHF dan UHF. Kemudian kita butuh 2 konektor untuk sorting barnya yang UHF dan VHF. Kemudian kita butuh 2 buah kabel coax ya, masing-masing 1 meter aja ya. Nanti kita akan bikin 1 meter aja cukup untuk antenanya. Kemudian kita butuh konektor RG58 4 biji ya untuk bikin kabel jumpernya nanti yang ke sorting barnya ini. Kemudian kita butuh inner coax ya, inner coax dari RG8. Saya pakai Leoni ya. Antena-antena saya sebelumnya juga saya pakai Leoni. RG8 dan ini bukan tunggal, dalamnya bukan tunggal, jadi nggak ada masalah Anda pakai yang tunggal juga boleh. Saya pakai Leoni karena ini full tembaga ya, full tembaga, jadi kalau saya solder gampang sekali gitu dengan merek Leoni seperti itu. Jadi nanti sesuaikan saja dengan skemanya yang sudah saya sampaikan kemarin di tutorial saya atau review saya kemarin antena saya ya, yang sudah saya buat reviewnya, nanti Anda bisa lihat di situ skemanya. Jadi saya tidak share di mana-mana, hanya share di YouTube. Bagi Anda yang sering nonton YouTube saya, tentu Anda pasti dapat skemanya di situ ya. Tapi kalau Anda cari di mana-mana nggak ada, ya hanya di YouTube saya, dan nanti bisa Anda screenshot aja, screenshot supaya bisa terekam dengan baik untuk skemanya. Oke, ini nanti saya akan potong dulu, saya kupas ya, ini saya kupas, ini juga saya kupas, kemudian nanti kita masukin elemennya, tapi sebelum kita masukin elemennya ke dalam pipa ya boom tadi yang sudah kita lobangi, saya akan membuat center masing-masing ya. Jadi ini kita akan centerkan dulu masing-masing elemen ya, supaya nanti posisinya tepat di tengah-tengah boomnya gitu ya. Jadi posisi tepat di tengah, jadi kita harus bikin senternya dulu. Oke, sekarang saya akan bikin senternya dulu, saya ukur. Kita mulai dari yang gampang dulu, kita coba yang panjang dulu ya. Di sini ada elemen reflektor dari VHF. Di sini VHF ukurannya 102,3 ya, 102,3. Ini pembagiannya jadi agak ganjil ya. Kita coba dulu 102,3 dibagi 2. 51,15. Nah, ini ukurannya agak sedikit nyeleneh ya. Ini agak harus kita paskan benar ya. 51, berapa itu? 51,15 ya. Jadi hampir 51,2, hampir dikit banget 51,2. Jadi kita butuh pensil yang tajam ujungnya biar pas gitu ya. Kita ukur 51,15, jadi hampir 51,2 ya. Jadi 51,1. Wah, di sini ya 51,1 di sini. Ya. Ya, pas di sini 51,15. Untuk meyakinkan kita apakah ini sudah center atau belum, kita ukur lagi sebelahnya. Nah, kalau udah sama persis ya berarti udah center ya. Kita coba lihat. Ya, udah sama persis. Jadi ini sudah saya tandai 51,15 di sini. Nanti kita tandai pakai spidol biar nggak hilang ya, spidol permanen. Dan kita bikin semuanya seperti itu dan seterusnya sampai selesai semua elemen yang kita buat, yang kita
garis ya. Jadi bikin senternya semuanya kita bikin, kita kasih spidol hitam nanti, spidol permanen supaya ketika kita pasang nanti posisinya dapat terlihat dengan jelas, tidak hilang untuk tandanya. Oke, ini kita sudah tandai semua ya untuk elemen-elemen dari antena Yagi yang kita buat ya. Sesuai dengan skema kemarin yang sudah saya sampaikan. Ini coba kita masukin satu-satu ya. Mulai dari UHF-nya dulu aja ya. Yang lebih mudah kan dari yang pendek ya. Nah, kita ambil garis tengahnya. Jadi saya pakai ukuran ini, saya garis tengah dulu ya. Supaya sama. Kalau kita tidak pakai ukuran seperti ini, nanti kemungkinan besar bergeser ya. Jadi kita paskan senternya. Setelah kita dapat senternya, kita garis, kita tandai. Nah, baru kita masukkan. Kita masukkan seperti ini. Nah, dia udah pas di senternya di sini. Ya, seperti ini. Nah, ini masih longgar-longgar nggak apa-apa ya. Namanya juga kita baru pasang, jadi dia agak longgar-longgar ya. Ini nanti kita akan bor di sini untuk mengancing elemen-elemen ini nanti ya. Kita kasih baut, kita bor untuk ngancing ya. Mungkin kita akan coba satu dulu ya, kita kancing ya. Saya sambil melihat posisinya dulu, apakah sudah lurus. Ya, anggap aja udah lurus ya. Oke, kita nanti bor, kita kancing ya di sini. Oke, kita bor ya. Ntar saya siapkan dulu. Nah, situ. Bor. Ini untuk lock, ini locknya ya. Jadi ini kita pasang untuk locknya supaya elemennya tidak bergeser-geser ya. Agak keras, harus dibesarkan lagi.
Ya, ini sudah ngelok ya. Jadi elemennya udah ngelok. Ini sudah ngelok dia. Ya sudah ngelok, udah kenceng. Jadi seperti itu ya. Kita bikin semuanya nanti seperti itu. Dan kalau kita mau lepas ya kita longgarin lagi. Kita longgarin, dia akan terlepas. Kita mau pasang lagi, masukin lagi. Ya kita paskan ujung-ujungnya, baru kita lock lagi. Ya seperti itu ya. Jadi ini nanti terus sampai selesai kita bikin semuanya, kita pasangin. Ya, antenanya sudah 80% ya. Nah ini dia 80% seperti ini. Anda bisa lihat ya. Jadi ini locknya yang saya peragakan tadi. Pertama lock-locknya di sini ya. Ini lock, kemudian di sini juga lock, ini juga lock ya. Jadi sudah jadi antena 4 elemen VHF sama 8 elemen UHF ya. Tinggal kita masang gamma matnya aja. Jadi tinggal masang gamma matnya, mungkin kita pasang di sini atau di mana itu ya, mungkin di sini ya. Terus ini kita pasang sorting barnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini untuk yang UHF nanti kita akan bikin seperti ini ya. Ini untuk sorting bar yang UHF. Nanti kita akan kerjakan. Kemudian ini sorting barnya yang VHF di mana ya posisinya ya? Posisinya di sini juga ya. Ya, posisinya di sini. Ya, karena ini elemennya mepet-mepet semua ya. Ya, nanti kita akan pasang juga sorting barnya untuk yang VHF, mungkin di sini ya. Di sini dia VHF-nya. Duh. Nah, di sini. Di sini VHF-nya tabrakan enggak ya? Kayaknya ya enggak juga sih ya. Enggak tabrakan. Nanti kita coba aja. Kita bikin untuk sorting bar VHF di sini. Kemudian yang UHF ada di sini ya, seperti itu ya. Oke, ini 80% sudah kita selesaikan untuk antenanya, tinggal masang gamma matnya aja. Ya, sampai jumpa di pengerjaan selanjutnya besok ya. Karena ini kita lumayan ya ngerjainnya cukup lama. Terus terang untuk manual bore. Jadi manual bore menggunakan tangan, kita harus atur presisi ya. Kita harus atur kelurusan elemen-elemennya. Ini yang membuat kita cukup lama ya. Kita atur-atur dulu baru kita lock ya. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk cara pembuatan antena. Tapi untuk episode selanjutnya besok kita pasang gamma matnya, kemudian kita tes. Oke, sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke Charlie itu yang ke India Zulu. Saya Bantri. Bye-bye.